Bersinar. Hari ini kita bakal ngerjain soal SIMAK Ekonomi paketnya 534 2013. Nah, untuk soal-soalnya itu bisa kalian akses di bio Instagram dan Twitternya Bersinar. Aku sih berharapnya kalian udah ngerjain ya, soalnya takutnya kaget gitu kan lihat soalnya, apalagi lagi puasa, kadang kayak agak lemot-lemot gitu kan kita. Nah, terus untuk pembahasannya yang hasil coret-coret ataupun videonya itu bakal di-upload. Jadi nanti kalian bisa tonton ulang, bisa review lagi materinya. Untuk pembahasan yang filenya itu bakal ada di bio Twitter sama Instagram. Sedangkan untuk videonya itu ada di YouTube Bersinar. Tolong di-mute ya teman-teman. Ada yang nggak di-mute ini. Oke, terus hari ini kita hari ini bakal bahas soalnya dari nomor 1 sampai nomor 15. Jadi nanti kalau teman-teman ngerasa kecepatan itu bisa tulis di chat aja, atau kalau misalnya ada yang ditanya itu bisa langsung ditanya, atau nanti di sesi terakhir ditanya jawab. Bebas, itu gimana enaknya kalian aja. Kalau bisa sih langsung aja ya, biar langsung selesai dibahas, langsung bahas soal selanjutnya gitu. Ini screen aku udah jelas ya, kelihatan sebelum kita mulai. Udah jelas belum ya? Takutnya kayak agak udah kelihatan. Oke. Kita mulai ya dari nomor 1. Karena hari ini lagi puasa, jadi pelan-pelan aja ya. Aku juga takut tiba-tiba haus gitu kan, nggak bisa minum. Nah, nomor 1 ini dalam mencari alternatif pengganti suatu barang, misalnya barang A dengan barang B, hendaknya keduanya bersifat saling menggantikan atau substitusi. Hal tersebut terjadi jika titik-titik. Nah, kita tuh tinggal nyari mana yang sifatnya itu substitusi atau yang saling menggantikan. Jadi kan sifat barang itu ada 3 ya, ada yang normal, ada yang substitusi, atau yang komplementer. Kalau komplementer itu yang melengkapi, yang saling melengkapi. Bedanya apa komplementer dan substitusi? Kalau substitusi itu dia harus pilih salah satu. Jadi antara A atau B. Sedangkan kalau komplementer itu harus dua-duanya. Kalau kita mau konsumsi A, maka kita pun akan mengonsumsi B. Contohnya apa? Contohnya kalau substitusi itu kayak misalnya kopi dengan teh, atau misalnya baju yang kemeja sama baju yang sweater gitu misalnya, itu kan saling menggantikan. Jadi nggak bisa dong kita pakai kemeja terus kita pakai sweater juga. Tapi di sini bukan ngomongin fashion ya, tapi pasti kita pilih salah satu gitu. Nah, beda sama komplementer. Kalau komplementer itu yang saling melengkapi, jadi harus dua-duanya. Misalnya baju sama celana, nggak mungkin kita pilih salah satu doang. Kita nggak mungkin pakai baju doang tapi kita nggak pakai celana gitu. Atau enggak sepatu sebelah kiri sama sebelah kanan, itu kan saling melengkapi. Nggak mungkin kita pakai sebelah doang gitu kan. Nah, ya udah sekarang tinggal kita cari aja yang sifatnya itu substitusi. Di sini udah aku kasih kayak penjelasan gitu mengenai substitusi. Misalnya di sini tuh ada barang X dengan barang Y. Ada barang X dengan barang Y ya, ini barang yang berbeda dan saling menggantikan. Nah, di saat price X-nya itu meningkat, maka berlaku hukum permintaan. Hukum permintaan itu harga naik, maka kuantiti turun kan? Berarti karena harga X-nya itu meningkat, maka kuantiti X-nya itu turun. Karena kuantiti X-nya turun, dia itu kan saling menggantikan. Berarti orang tuh nggak beli gitu barang X. Kenapa dia nggak beli barang X? Karena harganya mahal. Nah, terus gimana dong kalau dia nggak konsumsi barang X? Dia cari gantinya. Gantinya itu adalah barang Y. Sehingga peningkatan harga barang X itu akan mengakibatkan peningkatan permintaan barang Y, yaitu adalah barang penggantinya. Jadi kalau misalnya terjadi peningkatan harga barang X, orang nggak mau beli barang X lagi. Karena dia nggak mau beli barang X, maka dia cari penggantinya yaitu barang Y. Sehingga dia itu hubungannya positif antara harga barang X dengan kuantiti barang Y. Ini yang aku tarik garisnya ya. Berarti ini tandanya positif. Nah, ya udah berarti substitusi itu sifatnya positif gitu. Kita tinggal cari aja di opsi. Yang A itu bilang elastisitas hilang sama dengan 0. Ini agak aneh ya, karena dia udah hilang tapi sama dengan 0, tapi kita nggak tahu angka elastisitasnya berapa. Berarti yang A ini kurang jelas gitu ya. Yang B, elastisitas hilang bersifat positif. Nah, ini benar, karena tadi kan
price X meningkat, maka quantity-nya meningkat. Berarti tandanya positif. Berarti yang B ya jawabannya. Nah, yang C nih, C, D, dan E ini sama aja, cuman beda beda penggunaan kalimat. Yang C itu elastisitas silang bersifat negatif. Kalau negatif itu berarti price X-nya naik, quantity Y-nya turun. Nah, kalau yang kayak gitu, itu bukan substitusi, tapi dia itu komplementer atau yang saling melengkapi tadi. Nah, karena yang C itu negatif atau komplementer, maka jawabannya bukan C ya. Nah, yang D dan E itu contohnya. Harga barang A naik akan menurunkan pembelian barang B, berarti sifatnya negatif atau yang komplementer. Dan yang E juga pun sama, harga barang B yang turun akan menaikkan pembelian barang A. Berarti ini price B turun, quantity A naik. Kayak itu kan sama aja ya, berarti negatif. Jadi C, D, dan E itu salah karena C, D, E itu merupakan barang yang komplementer. Nah, teman-teman ada yang mau ditanya dulu nggak soal ini sebelum kita lanjut lagi? Biar nggak ini numpuk pertanyaannya gitu. Oke, aku masih kecepatan ya. Padahal udah dipelanin. Oke, aku lebih pelanin lagi ya. Ada yang mau ditanyain atau kita bisa next nih? Ke soal selanjutnya. Oke, udah bisa ya. Ini ada yang raise hand. Tadi siapa? Udah diturunin lagi. Oke, kita next ke nomor kedua. Nah, nomor 2 ini hasil dari perhitungan nilai produk nasional neto dikurangi pajak tidak langsung kemudian ditambah subsidi merupakan nilai dari titik-titik. Jadi kita disuruh cari rumus kayak kalau misalnya produk nasional neto dikurangi pajak tidak langsung dan dikurangi ditambah subsidi itu tuh rumus apa sih gitu. Nah, di soalnya tuh kayak gitu. Nah, sebenarnya ini agak tricky ya, mungkin kalau misalnya kita nggak hafal rumusnya, kita jadi nggak bisa ngerjain soalnya. Cuman kalau misalnya saran aku disimak karena ada nilai yang minus, itu kalian tinggal analisis dulu di soalnya, kira-kira mana yang bisa dieliminasi. Nanti kalau misalnya udah ada pilihan yang lebih sedikit, kalian bisa langsung tembak aja kira-kira mana yang lebih meyakinkan. Kalau menurut aku gitu ya, jadi jangan sampai dikosongin banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita masih ada tahu gitu, maksudnya masih walaupun ragu-ragu, itu lebih baik diisi aja, karena kalau enggak nanti kita kalah sama orang-orang yang banyak nembak, karena kan itu juga mereka dapat poin kan. Jadi menurut aku kalau misalnya ada sesuatu yang bisa kita kerjain walaupun masih ragu-ragu, ditembak aja. Kalau misalnya nggak bisa banget baru dikosongin gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini ada pendapatan personal. Kalau pendapatan personal itu dia rumusnya adalah bla bla bla, itu ada banyak ya. Bla 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 itu nanti ada salah satu komponennya laba ditahan. Nah, karena di soal ini nggak ada laba ditahan, berarti kita bukan A ya jawabannya. Nah, ini kan juga kita kadang kan suka lupa gitu. Emang ada laba ditahannya di situ kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi itu agak tricky-nya di situ. Terus ada pendapatan nasional, pendapatan personal disposable, ada PDB dan ada PNB. Nah, kalau misalnya disposable itu tuh dikuranginya dengan pajak langsung. Jadi nanti dia kurangin dulu sama pajak tidak langsung, abis itu nanti dikurangin lagi sama pajak langsung gitu. Jadi dia lebih panjang rumusnya. Nah, kalau itu lebih gampang dihafalin karena kalau misalnya disposable yaitu rumusnya paling bawah. Jadi kan kalau di rumus pendapatan nasional itu dia saling mengurangi teruskan ke bawah. Nah, disposable itu beradanya di paling bawah. Berarti yang paling habis banget dia itu pasti dikuranginnya dengan pajak langsung. Cara ngafalin cepatnya aja gitu ya. Jadi C ini langsung bisa kita eliminasi. Kemudian yang D dan E juga bisa kita eliminasi langsung karena ini gampang cara ngafalin rumusnya. Kalau yang D, produk domestik bruto, itu tuh domestik ya kata kuncinya, atau di dalam suatu wilayah. Jadi kata kuncinya domestik di dalam suatu wilayah. Jadi kalau kita misalnya ngomongin produk domestik bruto Indonesia, berarti yang diomongin adalah wilayah Indonesia. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada warga negara Indonesia di dalam negeri dan ada warga negara asing yang di dalam negeri. Jadi gampang ya cara ngafalin. Di situ nggak ada pajak jadi langsung, subsidi, dan lain-lain. Jadi kita bisa langsung eliminasi. Yang E, produk nasional bruto. Kalau produk nasional bruto dia kata kuncinya di nasional atau di nasionalitas
kewarganegaraan gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin nasional, berarti kita ngomongin seluruh negaranya. Misalnya kita ngomongin produk nasional bruto Indonesia, berarti yang dihitung adalah warga negara Indonesia di dalam negeri dengan warga negara Indonesia juga yang adanya di luar negeri. Jadi kalau domestik ngomongin wilayahnya, sedangkan kalau nasional ngomongin kewarganegaraannya. Gitu. Nah, karena CDE ini udah bisa langsung kita eliminasi, jadi kita tinggal nembaknya lebih gampang antara A atau B gitu. Nah, kalau misalnya mikir-mikir terus keinget, kalau yang A adalah B ditahan, berarti jawabannya yang B gitu. Walaupun ini emang agak susah ya ngafalin rumus gini. Ini bisa kita next nggak nih soalnya? Atau masih bingung? Bedain domestik nasional. Boleh langsung ditanya di chat aja. Kalau udah bisa kita next, kita lanjut ke nomor selanjutnya nih. Oke, kita lanjut ya, udah pada paham. Nah, nomor 3, jika diketahui aset lancar 10.500.000, aset tetapnya itu 22,5, akumulasi depresiasinya itu 1,5, modal awalnya itu 25 juta, prive atau prive, aku nggak tahu bahasanya apa, yaitu sebesar 2 juta, pendapatannya itu sebesar 5 juta, dan beban 2 juta. Kewajiban dalam neraca adalah titik-titik. Nah, sebenarnya ini tuh agak gampang karena kita cuma perlu ngebalance antara debit dengan kredit. Cuman pertanyaan soalnya itu agak kurang kurang mengarahkan kita untuk menjawab soal itu gitu. Jadi kadang aduh nggak ngerti, skip dulu deh gitu kadang kalau misalnya lagi ngerjain soal. Nah, tapi sebenarnya ini tinggal kita balance aja antara debitnya dengan kredit. Karena kan yang namanya akuntansi itu harus balance ya antara debit dengan kredit. Jadi tinggal kita golongin aja mana yang masuk ke debit, mana yang masuk ke kredit. Akhirnya nanti kita dapat jawabannya. Nah, sekarang kita cek nih dari datanya ya. Di sini ada aset lancar. Aset lancar itu adalah harta kan. Harta itu ditaruhnya di mana? Harta itu ditaruhnya di debit. Taunya dari mana? Itu taunya dari sini. HUMPB dia bagian awal sama bagian akhir itu ditaruhnya di debit. Harta dengan beban ditaruhnya di debit. Yang kredit itu sisanya utang, modal, dan pendapatan. Kalau berkurang nilainya berarti kebalikannya. Berarti kalau harta berkurang di kredit gitu cara ngafalinnya. Nah, ya udah berarti kalau misalnya dia ada aset lancar sebesar 10.500.000 dan ada aset tetap juga 22,5 itu berarti ditaruhnya di debit. Aku highlight warna kuning ya di sini yang debit. Ya, depresiasi dengan penyusutan sama ya. Akumulasi depresiasi itu sebesar 1,5. Dia itu ditaruhnya di kredit. Kenapa ditaruh kredit? Padahal kan di sini nggak ada ya. Akumulasi depresiasi nggak ada. Karena akumulasi depresiasi itu hubungannya sama beban. Jadi kalau misalnya ditulis di penjurnalan, akumulasi depresiasi itu hubungannya dengan beban. Kalau misalnya akumulasi depresiasinya meningkat, maka bebannya juga meningkat. Gitu. Nah, beban meningkat di mana? Beban meningkat di debit. Karena beban meningkat di debit, maka penyusutan depresiasi itu akan lawannya, yaitu adalah kredit. Gitu. Maka si 1,5 juta ini dia ditaruhnya di kredit. Aku highlightnya warna hijau. Terus modal awal dia itu 25, modal itu ditaruhnya di kredit ya pakai tabel yang di bawah tadi. Terus ada prive atau prive itu ditaruhnya juga di debit. Kenapa di debit? Karena dia itu mengurangi modal, hubungannya sama modal maksudnya. Terus pendapatan di tabel yang di bawah itu ditaruh di kredit, dan juga yang terakhir beban aku highlight warna kuning karena dia ditaruhnya di debit gitu. Nah, yang ditanya di soal adalah kewajiban. Kewajiban itu nama lainnya adalah utang gitu. Jadi ini cuman agak mengecoh dengan menggunakan nama lain gitu ya. Kewajiban itu dia nama lain dari utang dan ditaruhnya itu di kredit sesuai dengan tabel yang di bawah tadi. Nah, ya udah tinggal kita cari aja kira-kira biar ngebalance antara debit dan kredit kira-kira kewajibannya berapa. Nah, ini kalau ditotal ini yang kuning terus dikurangi dengan yang hijaunya, itu nilai kurangnya itu adalah 5,5 juta. Itu tinggal kalian hitung aja ya, nggak akan aku jabarin karena itu kan tinggal tambah kurang aja. Jadi yang kuningnya ditotalin, dikurangi dengan yang warna hijau, sisanya berapa? Nah, sisanya itu adalah 5,5 juta. Sehingga kewajibannya sebesar 5,5 juta. Kira-kira udah paham belum nih yang ini? Atau ada yang mau ditanya? Bedanya aset tetap dengan lancar,
Kalau misalnya lancar, itu dia yang kayak misalnya bahan baku gitu. Kalau misalnya tetap, itu yang fixed cost-nya. Jadi kayak misalnya tanah, terus gedung, peralatan, gitu. Itu yang tetap. Ada yang mau ditanya lagi nggak nih, nomor 3 sebelum kita lanjut? Kenapa akumulasi depresiasi di kredit? Oke, jadi gini. Kita tulis di bawah sini aja ya. Jadi penyusutan itu kan gini ya, tulisan ininya. Beban penyusutan sama depresiasi atau penyusutan aja ya aku tulisnya biar pendek. Nah, yang ini itu besar bebannya. Bebannya itu berapa? Bebannya itu ditaruhnya di mana? Di debit kan, beban bertambah nih. Beban bertambah di debit sehingga lawannya itu adalah penyusutannya. Ditaruhnya di kredit. Gitu. Iya, benar. Dia ke modal. Karena modal itu dia di kredit, maka lawannya adalah debit. Oke, kita lanjut nggak? Jadi intinya ngerjain soal ini kayak tinggal ngelompokin masuknya. Iya benar, tinggal ngelompokin aja mana yang debit, mana yang kredit. Tinggal kita balance antara debit sama kreditnya. Ya, akumulasi penyusutan, akumulasi depresiasi itu sama aja ya semuanya. Itu cuman nama lainnya doang. Beda sama kalau depannya ada beban. Beban akumulasi depresiasi itu beda. Itu berarti masuk ke beban. Cuman kalau misalnya namanya akumulasi penyusutan, akumulasi depresiasi itu sebenarnya namanya sama aja penyusutan intinya. Gitu. Bisa kita lanjut nggak yang ini? Oke. Ke nomor 4 ya. Ini nggak bisa terlalu ngezoom, nggak apa-apa ya, segini aja. Nah, seseorang mempunyai penghasilan bersih sebesar 67 sekian. Dan pendapatan tidak kena pajak sebesar 2,5 sekian. Nah, tarif pajaknya dia di situ ada 3 golongan. 3 golongan tarif pajak. Kalau misalnya gajinya sampai dengan 25 juta, dia kena 10%. Kalau di atas 25 juta sampai 50 juta, dia 15%. Dan kalau dia lebih daripada 50 juta, dia kena 30%. Nah, dari data tersebut, kira-kira pajak yang terutang itu berapa? Nah, pajak yang terutang itu apa? Pajak yang terutang itu adalah jumlah pajak atau besaran pajak yang perlu dibayarkan. Jadi dia perlu bayar berapa tuh pajaknya gitu sebenarnya. Jadi kayak pajak yang ditagihin ke dia tuh seberapa besar gitu. Nah, gimana cara ngitungnya? Sebenarnya kalau datanya langsung, maksudnya ada angka penghasilan, terus ada golongannya, tinggal kita hitung aja persentasenya. Cuman karena di sini tuh ada 2 jenis penghasilan, ada penghasilan bersih dan penghasilan tidak kena pajak, maka kita harus hitung dulu kira-kira mana yang harus kena pajak. Nah, di sini penghasilan bersih itu pengertiannya adalah seluruh penghasilan. Jadi yang dikatakan penghasilan bersih itu di dalamnya ada 2 penghasilan. Ini penghasilan bersih ya. Penghasilan bersih itu ada penghasilan yang kena pajak dan ada juga penghasilan yang tidak kena pajak. Jadi dia seluruh penghasilan. Nah, karena di sini kita mau mintanya yang terutang, yang ditagihkan, maka kita harus kurangi dari penghasilan 2 penghasilan ini, kurangi salah satunya yang tidak kena pajaknya nggak usah dihitung. Berarti dari 67,5 sekian itu, kita kurangi 2,5 sekian. Bingung nggak nih buat bedain tidak kena pajak dengan penghasilan bersih? Boleh tanya dulu sebelum kita lanjutin. Soalnya takutnya jadi bingung gitu kan. Jadi kalau penghasilan bersih, dia keseluruhan penghasilan, tapi kalau tidak kena pajak, berarti dia nggak akan dihitung, nggak akan kena pajak gitu, nggak akan terutang. Bingung nggak? Coba sebelum kita ini. Oke. Berarti karena kita mau menghitung yang kena pajak, berarti kita kurangin aja dari si pendapatan bersihnya dikurangi dengan pajak tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak maksudnya. Sorry banget. Penghasilan bersih dikurangi dengan pendapatan tidak kena pajak, tinggal dikurangin 67.592 dikurangi dengan 2.592, itu hasilnya adalah 65 juta ya kan. Nah, berarti sebenarnya pajak yang
penghasilan yang bakal kena pajak itu cuma sebesar 65 juta, bukan 67 gitu. Ya udah 65 juta ini berarti kena golongannya yang mana? 10%, 20% atau 30%? 10%, 15 atau 30? Ada yang mau jawab nggak nih? Kalau dia penghasilannya 65 juta, kenanya 10%, 15 atau 30? 30. Betul, 30 ya. Berarti tinggal kita hitung aja 30% dari 65 juta itu berapa? 30 per 100 dikali dengan 65 juta. Itu sebesar 19 juta 500. Berarti jawabannya yang C. Nah, kalau nggak salah di soal simak itu ada juga yang nanya, jadi penghasilannya totalnya berapa setelah udah dihitung pajak. Nah, berarti kalau misalnya kita mau menghitung penghasilan setelah dia kena pajak, itu tinggal kita hitung 65 juta dikurangi dengan 19,5 ditambah dengan pajak yang penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau misalnya ditanya, jadi berapa dong penghasilannya totalnya kalau udah kena pajak? Itu tinggal 65 dikurangi 19,5 ditambah dengan 2,592 gitu. Tapi karena di soal ini kita ditanyanya cuma besaran pajaknya aja, berarti tinggal 30% dari 65 juta, yaitu adalah 19,5 gitu. Masih bingung gak nih buat soal ini sebelum kita lanjut? Boleh dijawab di chat. Kalau masih bingung juga boleh ditanya langsung. Oke. Sekarang kita ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini juga gampang ya, hampir sama yang tadi, yang ini nomor 3. Kalau nomor 3 itu kan dia cuma ngebalance antara debit dengan kredit. Kita tinggal golongin mana yang masuk ke debit, mana yang masuk ke kredit. Nah, kalau yang ini, yang nomor 5, kita golonginnya itu pakai aktiva pasiva, pakai harta sama dengan utang tambah modal. Sekarang kita baca dulu soalnya ya. Ini ada data, dia bilang sebagai modal usaha, Pak Anas menginvestasikan uangnya sebesar 20 juta untuk menyewa sebuah bangunan. Jadi 20 juta ini dia itu berupa modal ya. Dia menginvestasikan dalam berupa modal yang akan digunakan untuk menyewa sebuah bangunan. Berarti 20 juta ini masuknya ke modal. Terus, selain itu Pak Anas juga memperoleh pinjaman berupa kredit usaha sebesar 30 juta. Nah, pinjaman ini berarti masuknya ke mana? Maksudnya ke kewajiban, ke utang, karena dia minjem uang. Minjem uang ke bank sebesar 30 juta, berarti 30 jutanya ini masuk ke utang. Dan sisanya itu sebenarnya tinggal diabaikan aja, karena yang sisanya itu cuma merincikan 30 jutanya dipakai untuk apa. Kita baca ya. Oleh Pak Anas, uang pinjaman ini yang 30 juta digunakan 25 jutanya untuk beli peralatan dan 2 jutanya untuk beli perlengkapan. Jadi sebenarnya itu nggak perlu dihitung karena yang kita fokuskan adalah H sama dengan utang tambah modal. Harta sama dengan utang tambah modal. Berarti nggak ada perlengkapan peralatan dan itu tuh cuma rincian dari penggunaan yang 30 juta. Gitu. Bingung nggak buat ngebedainnya? Jadi sebenarnya dia tuh punya uang tuh cuma 20 juta sebesar modal, 30 juta sebesar utang. 30 jutanya kalau dirinciin, dia pakai 25 juta untuk peralatan dan 2 juta untuk perlengkapan gitu. 3 jutanya lagi masuknya ke kas. Bingung nggak nih buat bedain ininya dulu, datanya dulu deh sebelum kita lanjut ke ngerjain soalnya. 20 juta sebesar modal, 30 juta sebesar utang. Masih bingung nggak? Oke. Nah, ya udah tinggal kita kerjain aja. Ini HUM, harta sama dengan utang tambah modal. Karena kita ditanya hartanya berapa, ya udah tinggal kita tambahin utang sama modalnya. Ya enggak sih? Simpel aja kan. Kalau kita mau tahu hartanya, berarti tinggal kita jumlahin utang dengan modal. Karena kita udah tahu utangnya itu sebesar 30 juta dan modalnya sebesar 20 juta, berarti hartanya 50 juta. Jadi udah deh, simpel jawabannya yang sisanya 25 dan 2 ini tinggal kita abaikan aja. Bisa kita lanjut soal ini? Gampang ya, tinggal jumlahin doang. Harta sama dengan utang tambah modal. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 6.
Jujur ini juga gampang sih. Cuman tuh emang kalau soal simak tuh kadang mengecoh gitu loh data soalnya tuh yang bikin kita mikir kejauhan. Jadi ini mungkin salah satu tipsnya, jangan terlalu mikir kejauhan kalau ngerjain soal simak. Karena kadang datanya tuh gampang, tinggal kita tambah kurang doang, tapi soalnya tuh kadang bikin kita mikir kejauhan, ini diapain dulu gitu, padahal enggak juga, sebenarnya tinggal ditambah kurang doang kayak tadi gitu. Nah, di soal ini dia tuh bahkan nggak perlu dikerjain, maksudnya kita nggak perlu menghitung tabel yang merumitkan ini yang ada di atas, itu nggak perlu dikerjain sebenarnya. Di sini ya soalnya sebuah perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna memiliki biaya produksi seperti pada tabel di atas. Jadi di atas itu dia cuma nulisin biaya produksinya berapa gitu. Nah, jika harga pasarnya itu adalah 13, marginal revenue-nya itu berapa dari perusahaan ini? Sebenarnya ini tuh gampang banget karena di pasar persaingan sempurna itu ada yang namanya kurvanya. Tahu nggak sih yang kurva horizontal, yang lurus, yang kayak gini bentuknya? Yang gini, ya kan? Kalau kalian belajar pasar persaingan sempurna, gambar kurvanya kayak gini. Dia itu horizontal, price sama dengan demand, sama dengan marginal revenue, sama dengan average revenue. Jadi sebenarnya kalau misal kita ditanya MR-nya, ya udah pasti akan sama dengan price-nya. Price-nya kita udah tahu, price-nya adalah 13. Berarti marginal revenue juga akan 13 dong, karena price-nya 13. Udah deh selesai jawabannya, yang kita nggak usah ngerjain ini. Dia cuman ngisengin doang. Jadi kadang tuh coba analisis dari soalnya, kira-kira dia punya apa dan apa yang ditanya. Jadi jangan, aduh gimana ya, karena waktu pertama kali aku ngerjain soal ini, itu mikir dulu rumus marginal revenue-nya. Jadi pas baca soal, marginal revenue, cari dulu rumus marginal revenue, terus kira-kira gimana caranya dari tabel produksi ini, padahal sebenarnya tinggal price sama dengan demand, sama dengan MR, sama dengan AR. Ya udah tinggal sama dengan 13 gitu, sebenarnya nggak usah dikerjain gitu. Jadi harus hati-hati ya. Oke, bisa kita lanjut lah ya. Ini kan soalnya gampang banget. Kita lanjut lagi ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini diketahui fungsi penawaran ya di sini 5P. Tapi ini aneh juga ya, penawarannya tapi KIDE. Ya udahlah, kita fokusnya ke fungsinya aja. Ke fungsinya di sini ada 5P sama dengan 220 min KIDE, dan fungsi permintaan 3P sama dengan QS tambah 20. Dari kedua fungsi tersebut, harga dan kuantitas pada kondisi keseimbangan ialah titik-titik. Nah, lagi-lagi ini maaf banget kalau aku bilang ini gampang, tapi ini gampang karena tinggal disama denganin antara demand dengan supply, karena pengertian dari keseimbangan pasar itu adalah perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Nanti bentuknya kayak gini nih, bentuknya X. Nanti ada satu titik yang disebut sebagai keseimbangan. Nah, keseimbangan ini caranya ya tinggal kita sama denganin aja, karena kan kita mau cari ke titik potongnya, kita tinggal sama denganin antara KIDE dengan QS-nya. Karena kita udah tahu KIDE-nya itu adalah tinggal pindah ruas ya, KIDE-nya yang ini pindahin ke sini biar positif, berarti KIDE sama dengan 220, 5P-nya kita pindahin ke sebelah kanan, berarti jadi min 5P, terus yang QS-nya 20-nya pindahin ke sebelah kiri, berarti QS sama dengan 3P min 20. Ya kan? Ini udah bisa lah ya, tinggal pindah ruas doang. Nah, setelah itu dari KIDE dan QS ini tinggal kita sama denganin, karena kita mau cari keseimbangannya. Ya udah tinggal sama denganin, berarti 220 min 5P sama dengan 3P min 20. Sekarang tinggal kita satuin ruasnya, yang P ketemu yang P, yang angka ketemu yang angka. Yang min 20-nya aku pindahin ke sebelah kiri, yang min 5P-nya aku pindahin ke sebelah kanan. Berarti min 20P dipindahin ke sebelah kiri itu jadi plus, berarti 220 ditambah 20, hasilnya jadi 240, dan min 5P pindahin ke kanan jadi positif, jadi 5P, berarti 3P ditambah 5P, itu adalah 8P. Berarti 8P sama dengan 240. P-nya berapa? Berarti 240 dibagi dengan 8, yaitu adalah 30. Nah, di sini kita udah dapat P-nya, price-nya kita udah dapat.
Nah, karena ditanya di soalnya itu harga dengan kuantitas, berarti kita tinggal cari kuantitasnya berapa. Ya udah tinggal kita masukin aja ke salah satunya. Ke sini, misalnya. Karena price-nya itu adalah 30, berarti Q-nya adalah 3 dikali dengan 30 dikurangi dengan 20, yaitu adalah 70. Berarti karena price-nya 30, maka kuantitinya adalah 70. Jawabannya yang ya, price 30, Q 70. Sebenarnya ini cara cepat juga kalau misalnya kalian lagi ujian, udah dapat nih price 30, ya udah tinggal cari aja price yang 30 kan cuma ini doang. Udah nggak usah dicari Q-nya sebenarnya. Cuman karena kita di sini lagi ngebahas soal, jadi kita harus tahu kenapa Q-nya itu 70. Q-nya 70 karena tinggal dimasukin aja ke salah satu fungsi yang Q tadi di atas. Gitu deh. Gampang kan? Sebenarnya nggak susah, cuman kadang tuh bikin pusing soalnya. Ada pertanyaan gak nih sebelum kita lanjut ke nomor 8? Menaik keseimbangan. Kalau nggak ditanya urutan harga dan kuantitas, nyebutinnya dari P dulu atau Q dulu. Biasanya disebutin sih, kecuali dia itu soalnya pakai pakai titik potong, pakai bla bla bla, koma bla bla bla. Nah, kalau pakai titik potong, bukan titik potong, apa sih ini namanya? Ya pokoknya koordinat gitu, pakai titik koordinat, kita tinggal tulis aja sesuai dengan koordinat di matematika. Matematika itu kan X, Y. Nah, kalau di keseimbangan pasar itu kan gini ya. Ya kan? Price-nya itu yang di sini kan. Ini price, ini quantity. Berarti X-nya mana? Q. Y-nya adalah price. Itu deh. Berarti kalau misalnya nulisnya pakai koordinat, ya berarti tinggal X, Y gini. Gitu. Tapi biasanya enggak sih. Biasanya langsung diminta aja. Kayak maksudnya langsung kayak P-nya berapa, Q-nya berapa gitu. Kita lanjut ya ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini lumayan muter-muter otak kita dalam ngerjain soalnya, tapi sebenarnya basicnya tuh sama aja kayak yang tadi, yang HUMPB tadi. Cuman di sini pengemasan soalnya itu dibikin agak muter-muter gitu ya. Di sini kita baca dulu. Donita mencatat transaksi pembayaran iuran kebersihan sebesar 190.000. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu sama kalian, pembayaran iuran kebersihan dia itu masuknya kemana tuh akunnya? Beban, masuk utang, masuk harta, masuk modal, masuk pendapatan. Apa? Beban bukan, Kak? Ya, benar. Beban apa tuh? Beban kebersihan, beban apa namanya? Pembayaran iuran. Ya, jadi sebenarnya ya benar ya. Ya, benar, beban kebersihan lebih tepatnya. Jadi karena di sini tuh pembayaran iuran kebersihan, berarti 160 ini adalah angka beban kebersihannya. Nah, tapi si Donita ini salah. Dia nulisnya malah beban listrik gitu. Jadi kita di sini tujuannya adalah ngebenerin penjurnalan si Donita karena dia salah nulis. Si Donita ini nulisnya malah di beban listrik. Udah gitu, beban listriknya dia nulisnya 150.000, harusnya 190.000. Terus dia mengkredit kas, benar ya, mengkredit kas karena kan kalau misalnya beban kita mengeluarkan biaya pembayaran, pasti uang kita dalam bentuk kas akan berkurang. Benar, jadi kasnya berkurang di kredit sebesar 190.000 harusnya, tapi dia kreditinnya malah 150. Jadi kita harus mana nih dari penjurnalan kira-kira yang harus dihapus dan harus yang ditambahkan. Ya udah, tinggal kita breakdown dulu ya dari penulisannya. Di sini dia itu mendebit beban listrik. Nah, beban listrik ini kan salah ya penulisannya. Berarti beban listrik ini harus kita kurangi. Harus kita kurangi. Beban berkurang di debit atau kredit? Coba dia mau jawab nggak? Beban berkurang di debit atau kredit? Kredit. Betul. Beban berkurang di kredit. Beban berkurang di kredit sebesar berapa? 190 atau 150 kalau kita mau menghapus yang ini? 150. Betul. 150 ya. Karena kita mau ngurangin akun beban listrik yang tadi dia tulisnya 150, berarti
si beban listrik ini berkurang di kredit sebesar 150.000. Kemudian si kas juga, kasnya itu kurang dia cuma nulis 150. Berarti kita harus nambahin akun kasnya. Kas berkurang di mana? Di kredit gitu. Berarti kreditnya berkurang juga sebesar 40.000, ya enggak? Karena kan kurangnya 40.000 lagi ya. Berarti si kas berkurang dia ditulisnya di kredit. Ini juga di kredit ya tadi. Kredit yang ini sebesar 150. Kalau kredit yang kas ini sebesar 40.000. Nah, ini kan udah ada kreditnya tuh 150 dengan 140. Berarti debitnya berapa tuh? Debitnya 150 atau 40 atau 190 atau totalnya? Ada yang mau jawab nggak? Kreditnya ada 150. Ya benar, totalnya sebesar 190. Nah, sekarang kita tinggal cari nih. Yang di debit sebesar 190 itu apa? Ya beban kebersihan, karena beban kebersihan ini harus kita tambahkan ke dalam penjurnalannya. Nah, karena beban itu bertambah sebesar 990, berarti di debitnya benar sebesar 190. Bingung nggak nih? Gampang ya sebenarnya, tinggal beban listrik ini cuman agak rumit. Gimana ya? Gampang tapi rumit. Maksudnya kayak basicnya tuh gampang, cuman penjelasan di soalnya itu agak muter-muter gitu. Beban listrik harus kita kurangi karena dia itu salah. Karena dia harus dikurangi, berarti beban berkurang di kredit sebesar 150. Nah, karena dia itu kasnya hanya dikreditkan sebesar 150, berarti kurangnya berapa? 40.000 lagi. Berarti kita harus mengkredit kasnya sebesar 40.000. Nah, karena di kredit itu ada totalnya nih 150 dengan 40 itu totalnya 190, berarti debitnya pun harus sebesar 190. Nah, yang besar 190 itu apa? Ya beban kebersihan yang kita perlu tambahkan gitu. Ya udah deh, tinggal kita lihat dari opsi. Opsinya yang A, debit beban kebersihan 190 itu benar ya. Tapi dia salah di yang beban listrik. Dia malah nambahin lagi tuh beban listriknya. Padahal kan enggak ya. Berarti yang A ini dia salah. Terus yang B, beban listrik 190 salah juga karena ya kenapa dia ditaruhnya di debit gitu kan, malah kita beban listriknya mau dikurangin, harusnya di kredit naruhnya. Dan tadi beban listriknya itu dia nulisnya malah 150 bukan 190. Berarti yang B ini salah juga. Terus yang C, beban kebersihan sebesar 190. Benar ya? Tadi kan beban kebersihan yang ini 190 benar ditaruh di debit, tapi dia salah di kreditnya. Dia kreditnya malah mengurangi kasnya sebesar 150 dan beban listrik sebesar 40. Itu salah. Dan yang D itu salah juga karena dia naruh beban listriknya di debit. Dan yang E itu yang benar. Beban kebersihan 190 di debit, beban listrik berkurang di kredit sebesar 150 dan kas berkurang 40.000 di kredit. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat yang E. Oke, ada pertanyaan dulu nggak nih? Masih bingung nggak buat bedain mana yang perlu di debit? Cara bedain bisa dikurang itu gimana ya, Kak? Maksudnya yang mana yang harus dikurangi, mana yang harus ditambahin ya? Iya, yang bagian beban listrik itu, Kak. Cara nentuinnya. Oke. Karena kita mau menghapus sesuatu, berarti kita harus mengurangi. Jadi kan di situ tuh dia nulisnya pakai beban listrik. Nah, beban listrik itu salah. Maka kalau kita mau mengkoreksi si Donita, kita harus kurangin beban listriknya. Karena beban listrik itu nggak perlu ditulisin. Kan di sini lagi ngomonginnya beban kebersihan. Harusnya si Donita itu nggak nulis beban listrik, tapi beban kebersihan. Berarti beban listriknya harus kita hapuskan. Kalau kita mau menghapuskan suatu akun, berarti harus kita kurangi gitu. Sebenarnya simpelnya. Masih bingung nggak tadi yang nanya? Siapa tuh? Oh ya, paham, Kak. Ya, nah karena kita itu mau nambahin akun beban kebersihan, berarti kita harus tambahin, harus di debit gitu. Kita lanjut ya. Nomor selanjutnya. Nomor 10 nih. Nah, nomor 10 ini, pada pasar persaingan monopolistik dan pasar monopoli, terdapat persaingan harga. Nah, ini agak mengecoh ya.
nggak mungkin dong ada persaingan harga, orang monopolinya aja cuma satu penjualnya. Terus dia bersaing sama siapa? Kan penjualnya cuma satu. Sebenarnya secara logika kayak gitu. Nah, kalau di monopolistik benar ada persaingan harga karena kan ada banyak ya penjualnya. Jadi dia memungkinkan ada perbedaan-perbedaan harga di pasarnya. Berarti yang pernyataan atas ini salah karena kata monopolinya. Kalau monopolistiknya benar karena dia itu banyak penjual dan barang-barangnya itu terdiferensiasi. Nomor 9-nya kelewat ya? Oke, nanti kita balik lagi ya ke nomor 9. Sekarang nomor 10 dulu. Sorry. Nah, jadi ini yang pernyataan atas itu dia salah karena monopolistik itu benar, dia ada persaingan harga, tapi di monopoli dia itu cuma satu penjualnya, jadi nggak mungkin dong ada persaingan harga, kan penjualnya cuma satu. Gitu. Jadi pernyataan yang atas itu salah. Yang bawah, jenis barang yang diperjualbelikan pada pasar persaingan monopolistik dan pasar monopoli memiliki ciri khas yang tidak saling membedakan. Tidak saling membedakan. Berarti dia ngomongin yang homogen, tidak saling membedakan. Kalau monopoli benar, dia itu tidak saling membedakan. Tapi di monopolistik, dia saling membedakan karena terdiferensiasi tadi sifatnya ini. Berarti yang atas salah, yang bawah salah. Jadi jawabannya yang E. Nah, ini bingung nggak nih buat baca soalnya? Sebelum kita balik lagi nih ke nomor 9 tadi kan, kelewat. Jadi karena monopoli itu dia cuma satu penjual, maka nggak mungkin ada persaingan harga. Kan dia penjualnya cuma satu. Terus yang bawah, monopolistik itu dia ada saling membedakan. Karena dia sifat pasarnya terdiferensiasi barang-barangnya. Maka yang atas salah, yang bawah salah, itu jawabannya yang E. Bingung nggak nih? Nomor 10. Boleh langsung dijawab di chat atau langsung on mic aja kalau misalnya masih ada yang mau ditanya. Oke, udah bisa ya bedain. Terdiferensiasi itu dia yang beda. Jadi ada pembedanya. Misalnya kalau pasar yang monopolistik itu contohnya adalah pasar baju. Nah, baju itu kan macam-macamnya banyak banget ya. Ada yang mereknya H&M, ada yang mereknya local brand, ada yang mereknya high end kayak misalnya Gucci, Prada dan lain-lain gitu. Nah, itu tuh ada perbedaan ya walaupun sebenarnya jenis barangnya itu sama, baju gitu. Iya, tadi nomor 9 kelewat. Nanti aku balik lagi. Kalau terdiferensiasi itu di monopolistik barangnya tuh sama, baju juga, tapi dia itu beda-beda, ada pembedanya. Jadi saling membedakan. Makanya dia namanya terdiferensiasi. Oke, kita balik lagi ke nomor 9 ya. Nah, nomor 9, pada tingkat pendapatan 500.000, besarnya konsumsi 400. Pada tingkat pendapatan 1 juta, besarnya konsumsi 600. Besarnya kecenderungan masyarakat untuk menabung, kata kuncinya di menabung ya, menabung atau MPS-nya itu adalah berapa? Nah, sebenarnya untuk rumus MPS-nya sendiri, itu rumusnya gini. Ini aku tulis di sini ya. MPS adalah delta S per delta Y. Nah, tapi di soal ini tuh dikasih taunya malah besar konsumsi. Bukan besar tabungan, bukan besar saving. Sehingga kita nggak bisa pakai rumus ini. Karena nggak ada datanya. Nggak ada savingnya, kita nggak tahu berapa. Maka karena di sini dikasih taunya konsumsi, kita hitungnya pakai MPC dulu. Pakai yang ini. Rumusnya sama aja ya sebenarnya antara MPC sama MPS, bedanya kalau C berarti delta C, kalau S berarti pakai delta S. Kalau MPC itu konsumsi, kalau S itu saving, tabungan gitu. Nah, ya udah, kita tinggal hitung MPC-nya. Nanti kalau kita udah dapat MPC-nya, tinggal kita selisihin sama 1. Kenapa? Karena MPS dengan MPC kalau ditotalin harus sama dengan 1. Nih ya, aku tulis ulang. MPS ditambah dengan MPC, dia harus sama dengan 1. Jadi nggak bisa nih MPS-nya sebesar 0, biar 0, deh. MPS-nya sebesar 1,2, MPC-nya 0,2, ini nggak bisa minus. Dan nggak bisa juga lebih dari 1, ada yang 1,2 nggak bisa, karena MPC dengan MPS itu totalnya harus sama dengan 1. Berarti kalau misalnya kita tahu MPC-nya sekian, tinggal kita kurangin aja 1 dikurangi MPC sama dengan MPS. Yang ini.
1 dikurangin MPC sama dengan MPS. Jadi tinggal kita hitung dulu MPC-nya berapa dari rumus delta C dibagi dengan delta Y. Delta C itu adalah C2 dikurangi dengan C1. C2 dikurangi dengan C1. Coba berarti kalau C2 dikurangi C1, mana yang dikurangi yang mana ya dari datanya? Ada yang mau jawab nggak? 600 dikurangi 400. Betul. Karena kita mau cari C2, konsumsi kedua dikurangi dengan konsumsi pertama, berarti tinggal kita kurangi 600 dikurangi dengan 400. Kalau misalnya satu lagi yang delta Y, berarti tinggal kita kurangi pendapatan kedua dikurangi dengan pendapatan pertama. Yaitu adalah 1 juta dikurangi dengan 500, yaitu 500 hasilnya. Berarti MPC itu tinggal kita bagi aja antara delta C dengan delta Y. 200 dibagi dengan 500, tinggal kita coret, berarti 2/5. 2/5 itu 0,4, benar kan? 2/5 itu adalah 0,4, berarti MPC-nya adalah 0,4. Nah, hati-hati jangan langsung gegabah langsung jawab yang C. Bukan yang C ini ya, bukan. Karena itu tuh baru MPC-nya. Yang ditanya di soal adalah MPS-nya. Karena kita disuruh cari MPS-nya, ya udah tinggal 1 dikurangi 0,4. Berapa? 0,6. Berarti 0,6 lah yang MPS-nya. Yang A jawabannya. Gitu. Bingung nggak nih buat bedain MPC dan MPS? Boleh langsung ditanya. Beda halnya kalau misalnya di soal itu langsung dikasih tahu di sini bukan konsumsi, di sini langsung saving misalnya. Di sini saving, bisa langsung kita pakai rumus yang ini. Tapi karena di soal ini dikasih taunya konsumsi, berarti ya kita harus hitung dulu si MPC-nya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Ke nomor 12, 10. Itu delta S, delta Y. Oh, ini rumus MPS. Ini MPS. Yang ini MPC. Sama aja ya, cuma beda S sama C-nya doang. Kita lanjut lagi ke nomor berapa nih? 11 ya, karena nomor 10-nya udah kan tadi. Nah, nomor 11. Jika seluruh bagian kurva indiferensi A berada di sebelah kanan atas kurva indiferensi B, tingkat kepuasan yang digambarkan oleh kurva A lebih rendah daripada kepuasan yang digambarkan oleh kurva B. Nah, ini tuh pernyataannya salah. Kenapa? Karena kalau misalnya semakin ke atas, semakin kanan, itu logikanya semakin tinggi. Semakin tinggi gitu. Nah, karena kurva indiferensi ini ngomongin kepuasan, berarti kalau semakin kanan, semakin atas, yaitu kepuasannya semakin tinggi dong, ya kan? Nah, karena di sini dia bilang, jika seluruh bagian kurva indiferensi A berada sebelah kanan atas, berada di atas, berarti harusnya si A itu tingkat kepuasannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang B. Karena dia adanya di sebelah kanan, berarti harusnya lebih tinggi kepuasannya. Tapi dia bilangnya malah si A-nya itu lebih rendah. Berarti pernyataannya salah dong. Harusnya lebih tinggi. Jadi yang atas salah. Yang bawah, kurva indiferensi berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah, atau nama bahasa Inggrisnya adalah downward sloping, dan cembung terhadap titik origin, atau bahasa Inggrisnya convex to origin. Nah, ini tuh pernyataannya benar, itu menggambarkan kurvanya, yaitu yang ini yang aku gambarin. Jadi si difference curve ini bentuknya dia menurun, tapi dia itu cembung ke convex to origin. Jadi dia cembungnya bukan gini cembungnya, tapi dia dari titik nol. Paham nggak? Maksudnya dia ginilah sumbernya dari titik nol, convex to origin. Nah, berarti pernyataan yang bawah benar ya. Nah, maksud yang atas itu, yang makin ke atas itu gini. Ini misalnya ini yang B ya, ini yang A-nya di sini. Berarti kepuasan yang A itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang B. Karena dia semakin ke atas. Beda kalau misalnya di sini ada yang C ya. Nah, berarti yang C lebih rendah. Ini C misalnya. Gitu. Jadi yang atas itu salah, yang bawah benar. Jadi jawabannya yang D. Atas salah, bawah benar. Ada pertanyaan dulu nggak mengenai indifference curve ini? Kalau ada yang mau ditanyain bisa di-chat dulu sebelum kita lanjut ke nomor 12. Pak, kalau yang mau motong itu gimana ya? Oh, kalau misalnya indifference curve, dia nggak akan pernah berpotongan.
Jadi dia antara A sama B itu dia nggak akan pernah berpotongan. Tapi di dalam ini kan indifference curve ini dibahasnya di dalam teori perilaku konsumen ya. Nah di teori perilaku konsumen itu memungkinkan si indifference curve ini bersinggungan, namanya bersinggungan, bukan berpotongan. Tapi bersinggungannya dengan kurva yang berbeda, yaitu dengan budget line. Jadi di perilaku konsumen dia itu misalnya ini kan ada IC, dia bisa bersinggungan. Nah ini namanya bersinggungan dengan budget line. Tapi dia nggak akan pernah berpotongan dengan kurva yang sama. Jadi nggak mungkin di sini ICA dan di sini ada ICA lagi berpotongan, nggak mungkin. Karena kalau ICB di sini juga sama aja dong dengan ICA, ya nggak sih? Maksudnya kan dia sama aja, tidak membentuk kurva yang baru. Jadi dia nggak akan pernah berpotongan gitu. Kejawab nggak pertanyaannya? Jawab, Kak, makasih. Oke. Kita lanjut lagi ya ke nomor 12. Nah, 12 ini tadi hampir sama dengan soal nomor 9 mengenai MPC dan MPS. Marginal propensity to consume atau MPC tidak pernah bernilai negatif. Benar ya? Karena tadi total dari MPC dan MPS itu harus sama dengan 1 dan nggak boleh ada yang negatif. Kenapa nggak boleh ada yang negatif? Karena kalau misalnya ada yang negatif, berarti ada yang 1,2 dikurangi 0,2 dong. Maksudnya kayak tadi, misalnya ada yang angkanya lebih dari 1, terus ada yang harus mengurangi biar hasilnya sama dengan 1. Nggak ada kan? Karena kan nggak boleh ada yang lebih dari 1, sehingga nggak bisa ada yang negatif nilainya. Si nilai MPC dengan nilai MPS ini harus antara 0 sampai dengan 1. 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya antara 0 sampai dengan 1. Dia nggak boleh lebih dari 1 dan nggak boleh nilainya negatif. Jadi yang atas benar. Yang bawah, besarnya MPC menentukan kemiringan kurva konsumsi. Benar ya? Karena kan MPC itu adalah konsum, berarti konsumsi. Ya, yang bawah itu benar. Kalau besarnya MPS menentukan kemiringan kurva tabungan, karena MPS itu adalah saving, tabungan. Jadi yang atas benar, yang bawah benar, tapi dia itu bukan hubungan sebab akibat, maka jawabannya yang B, tidak saling berhubungan. Ada pertanyaan dulu nggak nih mengenai nomor 12 sebelum kita lanjut lagi? Jadi antara MPC dan MPS dia nggak boleh negatif, nggak boleh juga lebih dari 1, dan kalau MPC dia ngomongin tentang konsumsi, kalau MPS ngomongin tentang saving atau tabungan gitu. Bisa kita lanjut nih? Oke, udah paham. Oke, kita lanjut ya. Ke nomor 2 soal terakhir. Nah, nomor ini, pernyataan di bawah ini yang tepat menjelaskan konsep elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan, kata kuncinya, adalah titik-titik. Oh, aku kelewat lagi ya. Oke, nanti balik lagi ya ke nomor 13. Sorry banget kelewat. Nomor 14 dulu. Nah, sekarang kita tinggal cek dari opsi A dulu ya. Opsi A, bila harga turun 10% dan permintaan naik menjadi 20%, koefisien elastisitas permintaan barang tersebut sama dengan 1. Nah, ini tuh pernyataannya salah. Kenapa? Karena kalau misalnya sama dengan 1, dia itu harus sama dengan antara kuantiti dengan persentase. Jadi harusnya kalau misalnya perubahan harganya sebesar 10%, misalnya ini price-nya 10%, berarti harusnya kuantitinya juga 10%. Kalau misalnya mau sama dengan 1. Tapi kan di soal ini pernyataannya itu 10% dengan 20. Berarti dia beda ya. Berarti jawabannya bukan sama dengan 1. Jadi dia salah. Baca lagi yang B. Semakin datar kurva, maka semakin elastis permintaan suatu barang. Benar ya, ini pernyataannya. Karena kalau misalnya suatu kurva itu bentuknya horizontal, kayak gini, dia itu elastis sempurna. Jadi dia semakin elastis. Semakin datar, semakin elastis. Jadi jawaban yang B ini benar. Yang C, perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan jumlah tak terhingga. Nah, kalau tak terhingga ya nggak mungkin dong uniter, karena uniter itu sama dengan 1. Berarti yang tak terhingga dia itu beda lagi. Nih, kalau tak terhingga ya berarti elastisitasnya tak terhingga, bukan yang uniter. Kalau uniter dia sama dengan 1. Jadi jawaban yang 3 ini salah.
Yang 4, berapapun kenaikan harga suatu barang dan orang akan membeli barang tersebut bersifat inelastis sempurna. Jadi dia tuh bilang berapapun kenaikan harga, jadi kalaupun ada perubahan harga, orang tuh akan tetap beli dan nggak ada perubahan sama sekali. Kalau nggak ada perubahan sama sekali, berarti dia itu yang ini sifatnya sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0, dia itu benar, masuknya inelastis sempurna. Jadi yang 4 ini benar. Jadi jawabannya yang 1 dan 4. Gitu. Salah, maksudnya 2 dan 4. 2 dan 4 jawabannya yaitu adalah C. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita balik lagi ke nomor 13? Oke, belum ada ya. Kau boleh jelasin lagi nggak poin 3? Oke, kalau poin 3, dia itu gini. Dia bilang kalau jumlah barang tak terhingga, nilai elastisitasnya itu uniter. Sedangkan kalau uniter itu dia yang elastisitasnya sama dengan 1. Kalau yang tak terhingga ya udah pasti dia beda dong, punya gimana ya, maksudnya antara uniter dengan tak terhingga itu dia punya koefisien yang berbeda. Jadi jawabannya salah gitu. Kalau yang tak terhingga ya berarti harusnya sama dengan tak terhingga elastisitasnya. Bukan uniter. Karena kalau uniter sama dengan 1. Kalau nggak ada perubahan sama sekali, itu inelastis sempurna. Kalau elastis sempurna berubah banget atau gimana, Kak? Nah, kalau elastis sempurna, dia itu lawannya. Dia itu yang nanti aku lihat dulu ya, biar nggak salah. Bentar aku lihat dulu materinya biar nggak salah. Yang tadi elastis sempurna. Kalau elastis sempurna itu cuman lawannya doang. Karena inelastis sempurna itu persentase delta Q sama dengan 0. Kalau yang elastis sempurna itu yang persentase delta P-nya yang sama dengan 0. Berarti harusnya kebalikannya. Kalaupun tidak ada perubahan harga, dia itu menyebabkan perubahan. Jadi ada nggak pernah berubah gitu loh si harga. Si harganya itu sama dengan 0, nggak ada perubahan gitu. Bingung nggak? Jadi intinya kalau yang inelastis sempurna, dia Q-nya yang sama dengan 0, sedangkan kalau yang elastis sempurna, dia P-nya yang sama dengan 0. Poin 1. Poin 1 ini, intinya gini. Kalau misalnya dia mau sama dengan 1, nih aku tulis di sini ya. Kalau mau sama dengan 1, dia itu antara P dengan Q-nya itu harus sama dengan. Kalau P-nya 10%, berarti Q-nya harus 10% juga. P-nya 20%, berarti Q-nya 20% juga. Nah, di soal ini dia malah bilangnya 10 dengan 20. Itu kan nggak sama. Tapi dia bilang sama dengan 1, berarti salah dong pernyataannya. Karena kalau mau sama dengan 1, harusnya 10% dengan 10% atau 20% dengan 20%. Masih bingung nggak, Rizka, untuk poin 1? Oke. Intinya kalau mau sama dengan 1, berarti harus sama angkanya. 10% dengan 10%, 20 dengan 20. Oke. Di rumah kalian lagi azan nggak? Di rumahku lagi azan. Oke. Kita break dulu azan ya. 5 menit aja. Sampai 15.20. Oke. Nanti kita balik lagi untuk bahas nomor 13 dan nomor 15. Kita lanjut lagi ya, guys. Udah pada balik lagi belum nih ke laptopnya masing-masing? Oke, sekarang kita balik lagi ke nomor 13 dulu ya. Tadi kan kelewat. Nah, nomor 13 ini ngomongin tentang PDB real sama nominal. Jadi kita harus tahu nih bedanya antara real sama nominal. Bedanya apa? Kalau yang real
itu ya real, secara bahasa Inggris real gitu ya. Real itu berarti di saat ini aja, tanpa ada perubahan harga, tanpa ada inflasi, tanpa ada perubahan tingkat harga. Jadi kalau real dia itu hanya di satu titik doang tanpa inflasi. Nah, dalam menghitungnya PDB real ini menggunakan indeks harga konsumen, yang IHK itu ya, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen ini tujuannya untuk menghilangkan inflasi. Karena kan real itu kan tanpa inflasi, berarti harus dikurangi inflasinya pakai IHK, pakai indeks harga konsumen. Nama lainnya dari IHK ini adalah tahun dasar. Tahun dasar itu berarti yang tanpa inflasi. Sedangkan yang nominal itu yang mengandung inflasi, lawannya dari real. Dia itu pakai inflasi sehingga dia tidak menggunakan IHK dalam menghitungnya. Jadi tinggal kita cek nih dari opsi. Opsi 1, PDB real tidak terpengaruh perubahan harga. Benar ya? Karena kalau real, ya real, dia tidak terpengaruh oleh perubahan harga ataupun inflasi. Sehingga 1 itu benar. Yang 2, semakin tinggi harga, semakin tinggi PDB real. Berarti dipengaruhi dong oleh harga kalau kayak gitu. Semakin tinggi harga, semakin tinggi PDB real. Salah dong, karena PDB real itu tidak dipengaruhi oleh harga. Harusnya kalau misalnya dia mau bilang semakin tinggi harga, semakin tinggi PDB nominal, itu baru benar. Karena nominal dipengaruhi dengan tingkat harga. Jadi yang 2 ini kurang tepat. Yang 3, PDB real merefleksikan perubahan jumlah barang jasa yang diproduksikan. Nah, itu benar, karena PDB itu secara keseluruhan, mau yang real, mau yang nominal, sebenarnya adalah merefleksikan perubahan jumlah barang jasa yang diproduksi. Bedanya kalau yang real tanpa inflasi, yang nominal pakai inflasi. Jadi yang 3 benar. Yang 4, PDB nominal menggunakan tahun dasar dalam mengukur jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Ini salah. Karena kalau yang pakai tahun dasar atau yang pakai IHK itu yang real, bukan yang nominal. Jadi jawabannya yang 1 dan 3. Gitu deh, gampang kan? Ada yang mau nanya dulu nih yang nomor 13 sebelum kita lanjut ke nomor terakhir. Ke nomor 15. Karena tadi nomor 14-nya udah ya. Tadi yang kelewat. Kamu mau nanya, kalau Ya, pendapatan nasional itu, dia tuh ngaruh ke kesejahteraan penduduknya nggak sih, Kak? Nah, kalau misalnya kita ngitungnya cuman pakai rumus pertumbuhan, jadi kayak pertumbuhan itu kan dihitung dari PDB 1 tahun ke tahun selanjutnya, itu tidak memperlihatkan kesejahteraan, karena di situ cuman ngomongin tentang pertumbuhannya doang, pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kalau misalnya perubahan PDB-nya ditambah dengan faktor-faktor lain, misalnya pendapatan per kapita, distribusi pendapatan, dan lain-lain, terus juga misalnya pengangguran, tingkat pengangguran, kesempatan kerja, dan lain-lain. Pokoknya nggak cuma menghitung PDB-nya doang, tapi menghitung dengan indikator lain, itu bisa memperlihatkan kesejahteraan. Itu disebutnya dengan pembangunan ekonomi. Jadi ada pembangunan ekonomi dan ada pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi, dia tidak memperlihatkan kesejahteraan karena hanya dilihat dari rumus pertumbuhan doang. Tapi kalau misalnya pembangunan, dia itu melihat rumus dan juga memperhitungkan jangka panjangnya dan juga indikator-indikator lain kayak misalnya pendapatan per kapita dan lain-lain gitu. Kejawab nggak? Tapi kalau misalkan yang diketahuinya itu cuman kayak sekian triliun per tahunnya gitu, berarti itu gimana, Kak? Itu nggak bisa memperlihatkan. Dia cuma memperlihatkan barang jasa yang ini. PDB real merefleksikan perubahan jumlah barang. Jadi dia cuma memperlihatkan perubahan jumlah barangnya itu berapa, tapi tidak memperlihatkan kesejahteraan masyarakatnya itu kayak gimana. Gitu. Merefleksikan itu memperlihatkan ya, merepresentasikan apa ya? Merefleksikan, menunjukkan, ya itu bahasa lainnya. Kejawab nggak ya pertanyaannya tadi? Oh iya, Kak, makasih. Oke, ada yang tanya juga nih, minta tolong jelasin tentang poin 4 sama IHK lagi dong. Nah, kalau nomor 4 itu PDB nominal menggunakan tahun dasar itu salah. Kenapa? Karena tahun dasar itu nama lain dari indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen itu tujuannya untuk menghilangkan inflasi. Malah nominal itu kan ada inflasinya, nggak perlu dihilangkan. Jadi dia nggak akan menggunakan tahun dasar. Kalau yang menggunakan tahun dasar itu yang PDB-nya yang real. Gitu. Kejawab nggak? Tadi siapa yang nanya nih? Septiana. Oke.
Kita lanjut ya ke nomor terakhir, nomor 15. Nah, nomor 15 ini gampang karena ini basic kita di ekonomi, yaitu adalah permintaan penawaran. Di sini ngomonginnya tentang kurva penawaran. Kurva penawaran mobil merek Honda akan bergeser ke kanan bila titik-titik. Gampangnya, kalau misalnya kita ngomongin penawaran, itu datangnya dari produsen. Jadi kalau misalnya yang gesernya ke sebelah kanan, dia itu yang menguntungkan produsen. Geser kanan berarti menguntungkan produsen. Itu di kurva penawaran. Yaudah tinggal kita lihat aja dari opsi kira-kira mana yang menguntungkan produsen. Tapi menguntungkan produsen selain harga barang itu sendiri ya, karena kalau harga barang itu sendiri dia bukan menggeser tapi menggerakkan. Kayak di opsi 1. Opsi 1, harga mobil Honda naik. Kalau bergeser ke kanan itu penawaran naik, ya benar. Kalau ke kanan berarti penawaran naik, maka dia menguntungkan. Di sini aku mau tulisin apa sih tadi? Oh, ini udah ditulisin. Ini ya. Hukum penawaran. Hukum penawaran itu kan price naik, maka quantity naik. Berarti logikanya, kalau misalnya harga dari si barang Honda ini meningkat, akan meningkatkan penawaran, ya kan? Tapi dia itu tidak akan menggeser, tapi dia akan menggerakkan. Karena kalau misalnya yang bergeser, dia itu faktor lain selain harga barang itu sendiri. Karena dia itu ngomongin harga barang itu sendiri, berarti dia masuknya ke pergerakan, bukan pergeseran. Jadi yang satu kurang tepat. Yang dua, harga baja turun. Nah, harga baja turun ini kan dia sebagai bahan bakunya ya, bahan baku untuk membuat mobil. Maka kalau misalnya harga bahan bakunya ini turun, akan menguntungkan ya, menguntungkan produsen, sehingga gesernya ke sebelah kanan. Dua ini tepat. Yang tiga, harga mobil Toyota naik. Nah, Toyota ini adalah barang apa ya nih? Antara Toyota dengan Honda. Yaitu penggantinya, substitusinya. Berarti harusnya kalau ngomongin substitusi bukan ke penawaran, tapi ke permintaan. Tapi benar, dia itu permintaan geser ke sebelah kanan. Cuman karena di soal ini mintanya yang penawaran, maka yang 3 ini kita coret. Karena 3 ini maksudnya ke permintaan. Jadi 3 salah. Yang 4, teknologi produksi meningkat. Teknologi meningkat itu akan menguntungkan produsen, sehingga akan menggeserkan kurva penawaran ke sebelah kanan. Jadi jawabannya yang 2 dengan 4, karena 2 itu menguntungkan, bahan bakunya lebih murah, dan yang 4 itu teknologinya meningkat akan menguntungkan produsen. Yang 1 dia itu harusnya menggerakkan, dan yang 3 harusnya menggeser kurva permintaan ke sebelah kanan. Gitu. Untuk pembahasannya selesai sampai sini dari nomor 1 sampai 15. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, boleh langsung on mic atau langsung ditanya di chat. Tapi kalau misalnya enggak, boleh langsung diisi surveinya, survei feedbacknya untuk teman-teman isi. Tadi udah sempat dikirim juga ya. Ini dari pertanyaan. Dari teman-teman bersinar, boleh tolong dikirimin dia surveinya. Ini ada yang tanya dulu, bedanya pergerakan dan pergeseran itu apa? Terus ada juga yang nanya, kayak yang bisa naikin harga mobilnya sendiri itu misalnya kayak intervensi pemerintah atau apa. Sebenarnya kalau untuk intervensi pemerintah gitu, itu kaitannya sama keseimbangan pasar. Tapi intinya kalau di permintaan penawaran itu baru ngebahas perubahan harganya aja. Jadi in general, nggak ada kayak apa yang menyebabkannya gitu. Karena bisa aja dari inflasi, bisa dari segala hal gitu. Ada yang nanya lagi yang menyebabkan pergeseran keseimbangan bukan keseimbangan. Yang nyebabin pergeseran keseimbangan penawaran permintaan ke kiri itu apa, Kak? Maksudnya gimana? Maksudnya gini kali ya. Jadi gini aku gambarin dulu. Oke, di sini aku gambarin ada kurva penawaran. Nah, kalau yang namanya bergeser, dia itu membentuk kurva yang baru. Misalnya geser kanan, berarti geser ke kanan. Dia membentuk kurva yang baru. Ini permintaan, by the way, salah. Yaudah, aku contohnya permintaan aja ya. Permintaan. Nah, ini geser ke kiri, ini geser ke kanan. Kalau misalnya yang pergerakan, dia itu berada di kurva yang sama di sini. Karena dia hanya berubah tingkat harganya doang kan. Kan di sini price, di sini quantity. Misalnya di sini 3, 2, 1. Berarti kalau harganya meningkat, dia akan bergerak ke atas.
Kalau misalnya harganya turun, dia akan bergerak ke bawah gitu. Ini yang pergerakan, dia ada di satu kurva yang sama, tapi kalau pergeseran dia membentuk kurva baru antara ke kanan atau ke bawah. Itu berlaku juga untuk penawaran. Kalau penawaran yang ke sana ya, ke atas atau ke bawah gitu. Atau bisa juga di titik ini baru pergerakan. Oke, kalau keseimbangan pasar itu kan gini ya. Nah, kalau keseimbangan pasar, dia mau geser kiri. Maksudnya gimana? Dua-duanya geser kiri ya maksudnya. Jadi dia geser kiri, penawarannya geser kiri, permintaan juga gitu ya. Gitu maksudnya. Nah, kalau ini dia masuk materi yang beda lagi, yaitu lanjutan dari permintaan penawaran, yaitu adalah keseimbangan pasar. Nah, kalau misalnya ditanya, apa faktornya? Ya berarti harus satu-satu antara supply sama demand-nya berubah. Misalnya, supply-nya kan geser kiri, berarti dia itu misalnya faktor yang menggeser ke sebelah kiri yang merugikan. Misalnya bahan baku meningkat. Berarti dia gesernya ke kiri karena dia merugikan di supply-nya. Demand-nya itu misalnya seleranya berkurang, selera konsumennya. Selera berkurang maka permintaannya geser kiri. Nah, kalau misalnya dua-duanya geser kiri ini bakal membentuk keseimbangan yang baru gitu. Itu sih paling kalau misalnya ngomonginnya dua-duanya geser kiri. Oke. Kata kunci di soal itu bergeser. Tinggal eliminasi 1-3 karena pergeseran terjadi karena faktor selain barang itu sendiri. Iya, betul. Selain harga barang itu sendiri, itu yang pergeseran. Kalau harga barang itu sendiri, dia yang pergerakan. Gitu deh. Oke, ada pertanyaan lagi? Kamu mau nanya. Ada yang mau nanya? Ya. Jadi siapa yang on? Oke. Udah ya. Nah, karena pembahasannya kita udah beres, kalau misalnya teman-teman ada yang mau on-cam dulu nih, mau foto dokumentasi dulu, boleh banget loh. Aku tutup dulu.